Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan memenuhi mata kuliah praktikum kimia dasar 1 dengan tugas akhir semester, yaitu membuat presentasi penelitian kami. Judul penelitian kami adalah larutan dan hasil kali kelarutan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meliani Wulandari, SSI, MSI. Saya Haniza Ratulwarda dengan NIM akhir 022. Saya Naila Safadila Sujura dengan NIM akhir 021. Saya Zubair Hasan Karim dengan NIM akhir 023. Saya Jihan Kesyadulfa dengan NIM akhir 024. Ada beberapa tujuan dari laporan praktikum larutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami kelarutan senyawa ion dan senyawa kovalen baik dalam pelarut air maupun pelarut organik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu senyawa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan larutan tidak jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Next, pengertian larutan dan hasil kari kelarutan. Istilah like dissolves like merupakan asas umum dari kelarutan, di mana senyawa ion dan polar larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Jadi di sini pelarut polar akan larut dengan senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat larut atau solut. Air adalah pelarut polar dan karbon tetraklorida adalah pelarut nonpolar. Zat cair yang larut satu sama lain disebut saling bercampur. Next, gambaran besar hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah suatu konstanta kesetimbangan ion yang merupakan tingkat kelarutan suatu senyawa ionik dalam air pada suhu tertentu. Sebagai contoh, pertimbangan senyawa ionik Ab yang larut dalam air menghasilkan ion An plus dan ion Bn-. Persamaan kesetimbangan atau rumus hasil kali kelarutan dapat dituliskan sebagai berikut. Ab sama dengan An plus ditambah Bn-. Hasil kali kelarutan atau KSP untuk senyawa ini dinyatakan oleh persamaan KSP sama dengan dalam kurung An plus M titik dalam kurung Bn- titik N. Next, ada beberapa alat dalam praktikum kali ini. Ada gelas piala 600 mili, gelas ukur 100 mili, pipet tetes, spatula, tabung reaksi, rak tabung reaksi, batang pengaduk, hot plate, dan botol semprot. Next, ada beberapa bahan-bahan yang perlu disediakan dalam percobaan kali ini, yaitu ada aquades dan lain-lain. Kemudian ada diagram alir. Pada percobaan kelarutan terdapat empat percobaan. Percobaan pertama, pada tabung reaksi pertama dimasukkan air 2 mili ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, dan didapatkan hasilnya. Pada tabung reaksi kedua, dimasukkan 2 mili metanol ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi. Lalu didapatkan hasilnya. Pada tabung reaksi ketiga, dimasukkan 2 mili aseton ke dalam tabung reaksi, dimasukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, dan didapatkan hasilnya. Kemudian, pada tabung reaksi yang keempat, dimasukkan 2 mili heksana ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi, dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, kemudian didapatkan hasilnya. Pada percobaan percampuran, dilakukan 3 percobaan. Pada tabung reaksi pertama, dimasukkan 2 mili air ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 mili etanol ke dalam tabung reaksi, dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, kemudian didapatkan hasilnya. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua, dimasukkan 2 mili air ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 mili aseton ke dalam tabung reaksi,
lalu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, dan didapatkan hasilnya. Pada pencampuran, dimasukkan 2 ml air ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 ml heksana ke dalam tabung reaksi, dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, lalu didapatkan hasilnya. Kemudian, pada kecepatan kelarutan, pertama, pada gelas piala 600 ml diisi air sebanyak sepertiga gelas, kemudian diletakkan di atas hot plate dan dipanaskan. Lalu, pada keempat tabung reaksi, diisikan air suling pada tiap tabung, kemudian diberi label dengan tabung 1, tabung 2, tabung 3, dan tabung 4. Dimasukkan 2, 3, 4 ke dalam tabung 2, 3, dan 4 ke dalam gelas piala yang dipanaskan. Kemudian, kristal sukrosa ditimbang dengan massa yang sama pada 4 wadah yang berbeda. Tabung reaksi 1 itu dimasukkan 0,5 gram sukrosa, dicatat waktu sampai kristal larut, kemudian dimasukkan 0,5 gram sukrosa pada tabung reaksi kedua, didiamkan tabung dan tetap dipanaskan, kemudian dicatat waktu sampai kristal larut. Pada tabung reaksi ketiga dimasukkan 0,5 gram sukrosa, diaduk sampai larut dan tetap dalam tenang gas, dan dicatat waktu sampai kristal larut. Pada tabung reaksi keempat, digiling sukrosa untuk tabung 4, dimasukkan sukrosa sampai halus, diaduk sampai larut dan tetap dalam penanggas, dan dicatat waktu sampai kristal larut, kemudian didapatkan hasil dari keempat tabung tersebut. Untuk demonstrasi, pada tabung reaksi dimasukkan 0,1 gram Na2C2H3O2. Kemudian ditambahkan Aquades sampai menutup permukaan kristal. Kemudian, pada gelas piala dipanaskan sampai air mendidih, kemudian dimatikan api. Lalu dimasukkan tabung reaksi dan diaduk sampai larut. Lalu dikeluarkan dan didinginkan. Kemudian, larutannya ditambah 0,1 gram natrium asetat dan ditambahkan 20 tetes Aquades, lalu didapatkan hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pembahasan mengenai kelarutan dengan KMNO4. Yang pertama, dengan mencampurkan KMNO4 ditambah air. KMNO4 merupakan senyawa ionik dan dapat larut dalam air karena sifat air yang polar, dan KMNO4 dapat larut dalam senyawa polar sehingga terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat. Lalu yang kedua, KMNO4 plus metanol dapat larut karena metanol bersifat polar sehingga KMNO4 akan mudah larut dalam metanol dan larutan berubah warna menjadi ungu. Dapat dilihat pada slide itu gambarnya. Next. Yang ketiga, KMNO4 plus aseton dapat larut karena aseton bersifat semipolar dan dapat melarutkan senyawa ionik sehingga larutan berubah warna menjadi ungu kecoklatan. Lalu yang keempat, KMNO4 plus heksana tidak dapat larut dalam heksana karena KMNO4 merupakan senyawa ionik dan heksana bersifat nonpolar sehingga terdapat endapan pada tabung. Next. Lalu kelarutan mengenai iodin. Yang pertama, iodin plus air. Iodin plus air tidak ada perubahan wujud dan warna pada iodin. Lalu yang kedua, iodin plus metanol terdapat perubahan warna menjadi coklat kemerahan seperti betadin dan membentuk larutan yang homogen. Lalu yang ketiga, iodin plus aseton ada perubahan warna menjadi merah keorenan dan membentuk larutan yang homogen. Lalu yang keempat, iodin dan heksana terdapat perubahan warna pada larutan menjadi warna ungu. Fotonya dapat dilihat pada slide. Next. Lalu pencampuran larutan yang pertama H2O plus etanol. H2O dan etanol dapat bercampur dengan sempurna karena keduanya bersifat polar yang memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen, dan etanol memiliki gugus hidrosil yang serupa dengan air sehingga meningkatkan kelarutan dalam air. Lalu yang kedua, H2O plus aseton. H2O dan aseton dapat bercampur dengan sempurna karena keduanya bersifat polar. Aseton memiliki karbonil yang polar sehingga aseton dapat berinteraksi dengan molekul air. Next. Dan yang terakhir, tentang pencampuran yang H2O plus heksana. H2O dan heksana tidak dapat bercampur karena heksana merupakan senyawa nonpolar dan molekul air berikatan dengan ikatan hidrogen dan heksana berikatan dengan ikatan van der Waals. Karena ikatan keduanya berbeda, maka kedua zat tidak dapat bercampur membentuk campuran homogen. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang ketiga ada kecepatan kelarutan.
Yang ke satu, Aquades dingin ditambah kristal sukrosa, yang dimana sukrosa memiliki struktur molekul kompleks dan berat molekul tinggi, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk terlarut. Selain itu, ikatan hidrogen antar sukrosa dan molekul air juga memperlambat proses pelarutan. Akibatnya, proses pelarutan sukrosa dalam Aquades memerlukan waktu yang lebih lama. Bisa dilihat. Nah, yang kedua, itu Aquades panas ditambah kristal sukrosa, yang dimana suhu yang tinggi dapat mempercepat larutan sukrosa. Selain itu, panas juga memperlemah ikatan hidrogen antar molekul sukrosa, sehingga lebih cepat larut. Bisa dilihat ya, pelematannya. Oke, next. Nah, yang ketiga ada Aquades panas ditambah kristal sukrosa ditambah pengadukan, yang dimana pengadukan dapat mempercepat pemecahan ikatan hidrogen antara molekul sukrosa. Akibatnya, proses pelarutan sukrosa menjadi lebih cepat dan menghasilkan larutan yang homogen dalam waktu singkat. Bisa dilihat gambarnya. Terus untuk yang keempat itu ada Aquades panas ditambah serbuk sukrosa ditambah pengadukan, yang dimana ukuran partikel serbuk sukrosa lebih kecil daripada kristal sukrosa dan dapat mempercepat kelarutan. Pengadukan juga mencegah pembentukan gumpalan, sehingga percobaan ini lebih cepat dibanding sebelumnya. Bisa dilihat ya gambarnya. Oke, next. Nah, di sini juga ada demonstrasi. Nah, yang pertama itu ada air ditambah natrium asetat hidrat yang 0,1 gram. Nah, percobaan dilakukan dengan mengisi tabung reaksi dengan CH3CONA dan ditambah air sampai menutupi kristal CH3CONA. Setelah itu dilakukan pemanasan, dan ketika CH3CONA-nya dipanaskan akan larut sempurna. Pada proses pemanasan dapat meningkatkan kelarutan dan membuat larutan dalam keadaan tidak jenuh. Bisa dilihat gambarnya. Terus yang untuk yang kedua itu ada natrium asetat hidrat. Nah, larutan itu didinginkan lalu ditambahkan CH3 CH3CONA 0,1 gram. Terus kemudian dikocok dengan CH3CONA larut. Pada proses ini larutan berasal dari keadaan cepat jenuh. Oke, next. Nah, di sini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, senyawa ion mudah larut dalam air dan terdisosiasi menghasilkan ion-ion sehingga larutan bisa memiliki daya antarlistrik yang tinggi dalam keadaan terlarut dalam pelarut polar. Sedangkan senyawa kovalen polar bisa larut dalam air atau polar lain, sehingga non-polar tidak larut dalam air melainkan larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, di antaranya suhu, jenis pelarut, pH, dan adanya ion sejenis. Untuk fasa padatan, semakin tinggi kelarutan padatan dalam suatu pelarut, semakin tinggi kepolaran antar zat terlarut dan larut. Terus, yang ketiga, yaitu semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak permukaan partikel yang saling bertumpukan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan proses pelarutan semakin banyak volume pelarut, semakin cepat pula zat yang akan melarut. Yang keempat, dan yang terakhir adalah larutan tak jenuh merupakan larutan yang masih bisa melarutkan zat pelarut. Larutan cepat jenuh yaitu larutan yang tidak bisa lagi melarutkan. Sedangkan larutan lewat jenuh adalah larutan yang jumlah zat larutnya melebihi kemampuan larutnya. Oke, next selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan hari ini, yang dimana materinya adalah tadi larutan dan hasil kali kelarutan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.